Presiden Prabowo Subianto hari ini diagendakan untuk meninjau lokasi banjir di sejumlah wilayah di Aceh, di mana salah satu titik pertama yang ditinjau ini adalah Biren, di mana Presiden Prabowo Subianto didampingi oleh Gubernur Aceh. Ini nampak memantau terkait dengan proses evakuasi pembukaan jalur agar ini bisa segera menyalurkan distribusi bantuan. Selain Gubernur Aceh, hadir pula Menteri Pertahanan dan Menteri PU untuk meninjau terkait dengan pemulihan jembatan yang kalau kita lihat di layar ini terdampak parah akibat banjir bandang yang menimpa Aceh. Ya, di lokasi ini pasca banjir bandang, ini warga terus berupaya untuk menyeberang ke seberang begitu ya, dengan menggunakan kabel sling yang disediakan oleh para relawan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa di kawasan ini dia adalah salah satu yang terdampak paling parah akibat banjir bandang dan juga longsor di Aceh. Iya, Ando kalau kita lihat di layar ini di ujung jembatan tadi nampak banyak sekali warga yang nampaknya bertahan di sana. Mereka rasanya sudah tidak tahan untuk bisa segera menyeberang agar mempercepat distribusi bantuan yang sudah sepekan mereka nantikan tentunya. Tuh. Ya, dan pemirsa, diketahui bahwa Presiden Prabowo Subianto hari ini diagendakan akan mengunjungi sejumlah titik atau kawasan terdampak bencana yang paling parah di kawasan Aceh. Di antaranya selain di Birun, Presiden juga akan berkunjung ke Aceh Tamiang. Nah, Aceh Tamiang ini adalah salah satu kawasan paling parah hingga saat ini, cukup terisolir seperti itu, dan masih banyak sekali bantuan yang belum masuk ke sana. Kita tahu listrik padam di sana, lalu jalanan akses semuanya terputus sehingga benar-benar tidak ada bantuan yang masuk hingga hari ke-10 ini. Betul. Dan kita berharap bahwa tinjauan langsung dari Presiden Prabowo Subianto didampingi dengan sejumlah menteri ya, Menteri PU dan juga Menteri Pertahanan, dan kita lihat juga ada tadi Gubernur Aceh juga. Ini kita memiliki harapan besar dari para pengungsi atau para korban bencana di sana agar ada solusi yang segera direalisasikan di sana sehingga warga bisa sedikit bernafas lega begitu, setidaknya mendapatkan bantuan atau akses listrik bisa berjalan dengan baik di sana, dan akses untuk air bersih ya, Nisrina. Betul. Itu yang paling dibutuhkan oleh warga terdampak di sana. Mengingat apalagi saat ini di hari ke-10 ini sudah banyak warga yang terserang penyakit, Ando dan juga pemirsa. Sehingga air bersih menjadi kebutuhan yang sangat mendesak untuk bisa dinikmati oleh warga di pengungsian ataupun juga tempat-tempat mereka bertahan saat ini. Lantaran warga yang memang belum bisa mendapat bantuan, mereka terpaksa untuk mengkonsumsi air banjir karena memang sudah tidak ada pilihan lain. Iya, pemirsa yang Anda lihat ini, pemerintah berusaha untuk bangun 2 jembatan bailey di Birun untuk menghubungkan Medan dan Banda Aceh seperti itu ya. Ini pemasangan jembatan bailey dilakukan oleh TNI Angkatan Darat, Kementerian Pekerjaan Umum, dan juga oleh warga setempat. Ya. Seperti ini yang dilakukan. Nah, saat ini masih terus diupayakan begitu. Kita lihat koordinasi pemerintah pusat, nama ini Presiden dan juga Gubernur Aceh serta beberapa menteri terus melakukan koordinasi agar jembatan ini segera rampung begitu ya. Betul, karena jalur ini adalah akses vital yang menghubungkan kota Medan dengan Banda Aceh, serta juga sejumlah kabupaten dan kota di Aceh. Dan nanti dalam pembuatannya, jembatan bailey ini dipasang memiliki bobot sekitar 50 ton yang nanti akan berfungsi sebagai jembatan sementara, namun dapat difungsikan sebagai jembatan permanen dalam kondisi darurat.
Jadi dengan adanya pemasangan 2 jembatan Bailey ini, tentu pemerintah menargetkan akses logistik ini bisa segera tersambung kembali. Ya. Dan ini diharapkan juga bisa segera difungsikan, Ando dan juga pemirsa, sekitar 2 sampai dengan 3 hari ke depan, sehingga jalur logistik darat dapat secepat mungkin terhubung, mengingat sejumlah lokasi ini juga sudah tidak bisa lagi dijangkau menggunakan helikopter dan juga jalur laut ya, karena terlalu beresiko, sehingga memang jalur darat ini diharapkan menjadi jalur yang bisa segera ditempuh oleh para tim SAR agar bantuan bisa segera tiba. Ya, kita lihat ya, kita ketahui bersama bahwa kondisi masyarakat di sana, terutama para pengungsi, di mana rumah mereka, tempat tinggal mereka terdampak begitu ya, ini cukup menyedihkan begitu ya, mencekam bahkan kalau bisa dikatakan di sana. Dan ada banyak pengungsi yang belum makan begitu sampai saat ini. Kita berharap bahwa bantuan segera sampai ke sana. Nah, saat ini kita lihat di layar televisi Anda pemirsa, Presiden Prabowo menyapa langsung warga yang saat ini ada di sana dan berharap bahwa ini membawa satu penguatan atau kekuatan tersendiri gitu, harapan baru bagi warga terdampak di sana agar memang bantuan segera masuk ke sana dan kondisi semakin membaik di sana. Betul, apalagi kedatangan dari Presiden Prabowo Subianto ini juga sudah sangat dinanti-nantikan, mengingat warga sangat berharap bantuan segera disalurkan. Ya, ini nampaknya Presiden Prabowo Subianto akan melanjutkan perjalanan, karena tadi seperti yang disampaikan oleh rekan Ando, tidak hanya Biren, Prabowo Subianto juga akan meninjau lokasi wilayah terdampak lainnya, salah satunya adalah Aceh Tabiang yang sampai dengan hari ini masih terisolir. Dengan terbatasnya akses jalan dan juga BBM yang juga sudah mulai menipis, dan listrik di sana yang juga masih padam, dan jika sudah ada genset pun ini juga jumlahnya masih cukup terbatas, sehingga tentu kembali dengan kehadiran Presiden Prabowo hari ini di Aceh, diharapkan bantuan bisa segera terdistribusi dengan merata. Kita lihat ada ini sejumlah warga begitu ya, ini menaruh harapan besar gitu kepada pemerintah, karena mereka sudah tidak tahu harus minta bantuan kemana lagi begitu ya. Dan dengan kehadiran Presiden ini menunjukkan bahwa negara hadir di kondisi terburuk yang dialami oleh warga, khususnya warga Aceh saat ini yang sedang mengalami musibah. Ya. Ando dan juga pemirsa, yang salut dari para korban bencana, kita lihat meskipun sudah dilanda bencana, bertahan hidup lebih dari sepekan, mereka tetap menebar senyum menyambut Presiden Prabowo dengan sangat hangat, sangat menghormati dan juga menghargai bagaimana kemudian usaha dari Presiden Prabowo Subianto menolong para korban. Tentunya kita berharap kondisi ini akan segera membaik begitu ya. Sama seperti tadi disampaikan oleh rekan kita Riza Nasir yang juga melaporkan secara langsung dari kawasan Aceh Timur seperti itu. Dia menyampaikan bahwa ini mirip gitu suasananya seperti tsunami tahun 2004 seperti itu. Dan ya, sekali lagi mereka telah melaluinya dan kita berharap ini juga tentunya akan dilalui dengan baik. Betul. Sekalipun ada banyak sekali korban begitu ya, tapi kita tentunya berharap bahwa semuanya akan lewat dan menjadi lebih baik, kondisi akan menjadi lebih baik. Betul, dan Ando, kalau kita membahas dan membandingkan bencana banjir dan longsor yang terjadi hari ini di Aceh dan sejumlah daerah lainnya di Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat, dan dibandingkan dengan tsunami Aceh yang terjadi pada 2004 lalu, ini banyak yang mengatakan bahwa bencana ini jauh lebih parah, karena jika tsunami Aceh itu air bertahan di permukiman warga sekitar 2 jam. Sementara banjir ini menggenangi rumah warga sampai 5 hari. Berhari-hari mereka bertahan dengan kondisi serba terbatas begitu. Jadi lagi-lagi mereka yang selamat dari bencana ini harus bertahan hidup dengan penuh penderitaan, Ando dan juga pemirsa. Dan yang juga mirisnya adalah
Banyak mereka yang selamat dari banjir, namun karena keterbatasan bantuan itu tadi, mereka justru meninggal bukan karena banjir tapi karena kelaparan. Nah, itu dia. Seperti kita ketahui kan tadi ya bahwa akses tuh terputus semuanya, bahkan Ya. listrik juga tidak ada di sana. Internet pun ya pasti tidak ada di sana sehingga informasinya sangat minim. Ya, pemirsa, ini kita dengarkan bersama pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto. Sudah bisa buka dan dari sini bisa terus untuk membuka 3 jembatan lagi ya, yang menuju benar Meriah dan Tegangan ke atas. Tapi ada jalan lagi dari Banda Aceh. Itu mungkin beriringan karena hanya tiga lokasi ya. Tapi kita lihat semua usaha kita kerahkan ya. Nanti semua jembatan kita akan perbaiki. Mudah-mudahan 1-2 minggu ya. Kita kerja terus karena masalahnya adalah tembus ini baru kita bisa kerja yang selanjutnya. Jadi tadi dilaporkan bendungan juga banyak yang jebol. Nanti PU ya segera akan memperbaiki. Kemudian sawah-sawah yang rusak akan kita rehabilitasi. Dan sudah dilaporkan ke saya, petani-petani nggak usah khawatir. Kalau sawahnya rusak, mereka kita akan bantu memperbaiki. Prioritas kami juga sementara belum produksi penuh, pangan akan kita kirim dari tempat lain. Cadangan nasional yang cukup banyak. Kemudian hutang-hutang kur karena ini keadaan alam ya, kita akan dihapus. Jadi petani nggak usah khawatir dan bisa kita hutang karena ini bukan kelalaian tapi keadaan terpaksa, force majeure. Jadi saya kira demikian. Saya lihat kondisi kerja semua instansi baik, bahu membahu sama rakyat, sama pemerintah daerah, polisi, tentara semua bekerja. Kasat yuk kerahkan semua ya. Siapa Pak? Begitu. Saya tunjuk nanti Kasat sebagai Satgas Percepatan Perbaikan Jembatan untuk membantu PU dan pemerintah daerah. Karena beliau punya banyak pasukan seni, pasukan konstruksi, pasukan pembangunan, pasukan teritorial, jadi bisa segera membantu. Siap. Kasat? Siap. Oke. Panglima? Kapolri? Ya. Kerahkan semua kekuatan. Terima kasih juga ESDM. Siap. Lampu menyala sudah cepat. Malam ini nyala Pak. Nyala. Semua. Malam ini. Seluruh Aceh. Seluruh Aceh Pak. 93% malam ini Aceh semua nyala. 93%. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Begitu. Ya ini ya musibah tantangan yang kita coba. Ini pimpinan baru 1 tahun, presiden 1 tahun, gubernur 1 tahun, bupati 1 tahun, tapi kita dipilih untuk mengatasi kesulitan. Ya, terima kasih semuanya. Sekali lagi ya. Kita sekarang ke Ya, pemirsa, demikian tadi kita saksikan. Iya, tadi ada sejumlah hal yang kita soroti ya terkait dengan pernyataan Presiden Prabowo, di mana kunjungan ini tentu